Di atas kepala, Ibu. Mama, apa besok kita piknik? Berhentilah bertanya, bodoh. Menyebalkan menjawab pertanyaan itu saja. Rani, Iren, siapkan terus tugas sekolahmu. Besok, saat papamu pulang, aku tidak ingin kondisimu mengganggu suasana hatinya. Rani, jangan terlalu kasar kepadanya. Bu, Iren itu tidak boleh terlalu dimanja. Bukankah ibu yang paling tahu bagaimana kita harus berjuang untuk ini semua? Iren harus tahu itu, Bu. Tapi nak, dia masih terlalu muda untuk memahami ini semua. Rani! Iren, nak, ayo tidur agar besok bangun lebih pagi ya. Tidak, Nek. Aku akan menunggu papa pulang. Baiklah sayang, bersabarlah sebentar lagi ya. Jika papamu pulang besok, akan kita pajang skatemu ini ya. Iya, Nek. Besok akan kuwarnai semua gambar ini di taman sesuai warnanya, sesuai suasana kota, sesuai senyuman papa. Akan kuperlihatkan kepada semua orang kalau papaku orang hebat di kota ini. Iren, sayang, tidurlah di sini nak sambil menunggu papa. Iya, Dina. Tidurlah nak, agar besok menjadi hari ulang tahun yang paling menyenangkan.
Iren bisa mewujudkan semua impian Iren yang ada di sketsa ini. Iya, Mina. Mina, lihat gambar ini. Gambar ini juga. Walaupun hal-hal seperti ini belum terjadi, tapi aku bisa melihatnya. Lihat gambar ini. Lihat ekspresi Papa. Walaupun Papa tersenyum di acara peresmian panti asuhan kecil ini, aku mengadaptasinya seakan-akan Papa tersenyum padaku. Lihat tangan ini. Tangan Papa sebenarnya merangkul anak kecil yang tidak bisa melihat. Aku gambar wajah anak kecil ini seakan-akan aku. Iya nak, jika semua masalah selesai dengan cepat, semua pasti akan baik-baik saja. Esok hari akan cerah, semuanya akan indah. Mina, kalau dilihat secara keseluruhan, gambar ini bercerita seakan-akan Papa memperkenalkan aku pada dunia kan? Papa tersenyum bangga padaku. Jika tahun ini aku dapat juara umum, Mama bilang Papa sangat mencintai aku karena aku berprestasi. Papa bangga padaku. Iya nak, jika saja papamu merangkul pundakmu, atau jika saja anak kecil itu kamu. Tidurlah nak, sambil menunggu papa, akan Dina ceritakan sebuah cerita yang sangat indah. Dahulu kala, ada seekor elang yang sedang belajar terbang. Kemudian elang tersebut terjatuh. Kemudian seekor ayam menertawakannya. Ayam tersebut berkata, "Wahai elang, kamu sebenarnya bukanlah anak elang yang gagah. Berhenti berlagak sok kuat." Kemudian seekor ular menimpalinya. "Wahai elang, jadilah seperti aku saja. Aku tidak perlu pengakuan atau apapun. Jadilah diri sendiri." Kedua hewan tersebut mengejek elang. Namun, elang tetap belajar terbang sampai dia berhasil. Apa elangnya berhasil? Tentu. Lihatlah sekarang, elang terbang tinggi. Aku juga. Mereka mengejekku. Katanya aku tidak punya ayah. Mereka selalu bilang kalau aku anak haram. Kadang-kadang saat aku tidak membisnya, mereka menjambar rambutku sampai jilbabku lepas. Semua tingkah laku mereka itu selalu membuatku sakit hati. Apa aku bisa seperti elang, terbang tinggi dan gemilang? Kamu tahu Iren, setiap perbuatan itu ada harganya. Ayam dan ular harus membayarnya sekarang. Dengan cakar dan paruh yang kuat, ayam dicabik-cabik dan ular dikuliti. Sementara elang, dia tetap menjadi dirinya sendiri, gagah perkasa dan terbang tinggi. Untuk semua yang telah dia capai dan semua ejekan yang tidak setara dengannya. Apa itu cara elang membalas? Tentu, itu harga untuk ketangguhannya. Tetap jadi diri sendiri nak, untuk harga diri dan cinta. Sekalipun harganya berupa nyawa yang telah mengejekmu itu. Mereka di sekolah? Boleh saja, untuk harga ketangguhan, untuk pengakuan dan cinta. Tapi aku tidak punya cakar ataupun paruh yang tangguh. Ada kalanya bunga cantik ini juga bisa.
Meskipun kesukaan papa. Papa, Pasti datang. apa papa mencintaiku? Seperti kata mamamu. Iya benar, papa mencintaiku. Papa juga suka makan enak. Mina, ayo kita masak untuk besok. Agar papa tahu. Agar papa tahu, selain prestasi, aku juga pintar masak. Besok pasti akan jadi hari yang menyenangkan. Esok tentu akan menyenangkan. Ya Allah, apa ini? Iren? Iren nak bangun. Iren. Ya Allah, Iren. Allah nak. Apa ini? Iren. Iren. Iren, nak bangun Iren. Iren. Iren sayang. Iren nak bangun. Iren. Iren nak bangun nak. Ya Allah. Iren. Iren sayang. Iren bangunlah nak. Iren. Iren nak bangun. Iren. Iren bangun nak. Iren. Iren bangun. Iren bangun nak. Rani. Sudah berapa kali ibu bilang di rumah ini nak? Sudah berapa kali ibu peringatkan? Mau sampai kapan kamu dibodohi terus seperti ini? Sudahlah bu, berhenti berteriak. Tidak ada gunanya ibu marah-marah selalu seperti ini. Untuk apa ibu selalu egois? Rani sayangku, anakku. Mau sampai kapan kamu hidup seperti ini nak? Ibu hentikan. Apanya yang harus ibu hentikan? Kelakuan lakimu itu nak. Lihat hari ini. Hari ini pun sama Rani. Mau sampai kapan kamu dibodohi terus seperti ini nak? Sudah cukup ibu. Setidaknya suamiku itu tidak seperti ayah kan? Untuk apa nak kamu menyamakan dengan ayah kamu? Sudah cukup nak. Cukup ibu saja yang menyesal. Perbaiki hidupmu selagi kamu bisa. Hentikan bu. Dia mencintaiku. Tidak seperti ayah. Meninggalkan kita demi wanita lain. Rani. Bukalah matamu nak. Mau sampai kapan kita akan hidup seperti ini? Apanya yang seperti ini bu? Semua ini bukti kalau dia mencintaiku melebihi apapun. Bukan itu maksud ibu nak. Iya bu, segala upaya dia di luar sana itu demi aku. Rani, cobalah sedikit mendengarkan ibumu ini. Sebentar lagi bu, bahkan hari ini dia akan datang. Untuk kami, untuk Iren. Iren, mandilah dulu. Bu, hentikan omong kosong ibu ini. Aku harus membesarkan Iren dengan baik. Dia harus tumbuh dengan cinta. Mau sampai kapan sayang? Sebentar lagi bu. Dia akan menjadi milikku seutuhnya. Iren akan benar-benar mempunyai seorang ayah bu. Kamu yakin dia mencintaimu? Tentu saja.
Dia berusaha keras supaya bisa bersamaku. Sudah 16 tahun, Rani. Cinta yang seperti apa lagi yang kamu harapkan, nak? Itu benar adanya, Bu. Lihatlah Iren buktinya. Dia bahagia kan? Rani, mau sampai kapan kamu menutup matamu? Dia berapa kali datang menjenguk kalian, nak? Memeluk Iren, menganggap Iren sebagai... Hentikan, Bu. Berhenti menyamakan suamiku dengan lelaki yang sudah mencampakkan kita. Lihat ini. Semua ini. Bahkan apa yang kita makan sekarang ini. Semua ini milik siapa, ha? Ini semua membuktikan bahwa dia berbeda dengan lelaki yang sudah mencampakkan kita, Bu. Iya, tentu Rani. Tapi mau sampai kapan, nak, kita akan hidup seperti ini? Ini semua demi Iren, Bu. Akan kutanggung semuanya demi Iren. Lihatlah dia. Meskipun mereka jarang berjumpa, tapi Iren merasa bahagia kan? Dengan cerita yang kamu karang. Aku tidak mengarangnya, Bu. Itu benar adanya. Hanya waktu saja yang membuat suamiku tidak sempat menjenguk kami. Sebentar lagi, dia akan kemari. Terserah kau saja, nak. Sekalipun engkau jadi seperti wanita itu. Ibu ingin cinta, nak. Tapi tidak dengan menghancurkan cinta wanita lain. Jangan sampai semuanya terlambat untukmu dan Iren. Pukul 10 waktu Indonesia Barat di situs onlive.com, sebuah foto beredar. Foto tersebut mirip calon bupati nomor urut 1 yang diancang-ancang akan menjadi kandidat utama dan bupati masa depan. Tapi anehnya, wanita di samping bapak serta anak yang digendong oleh calon bapak bupati itu siapa? Dari situs onlive.com yang tidak diketahui alamat IP-nya menyatakan kalau foto itu asli. Tidak. Kami sudah Iren mencoba tidak boleh mencari melihat situs berita ini. tersebut. Namun Itu pasti bingung. menjadi penyakit. Situs tersebut bak hantu muncul untuk memaparkan berita perselingkuhan. Diduga ini konspirasi untuk Fatma HR merasa enggan mengomentari foto tersebut. Kata Bu Fatma selaku Mau pimpinan kemana, Asosiasi Maharani? Wanita dan pendiri Yayasan Perlindungan Anak ini menjelaskan. Aku akan menyelesaikan urusanku. Itu bukan Ibu. foto suami saya. Rani! Rani, lihatlah Iren sebentar. Dia terus saja dibully oleh anak seusianya. Rani! Foto itu pasti menjadi bahan gunjingan lagi untuknya.
Syukurlah Anda datang, Dok. Masuklah dan periksa keadaan cucu saya, Dok. Baik, Bu. Sebentar, Dok. Cepatlah, Dok. Masuklah, Dok. Bagaimana keadaan cucu saya, Dok? Oh iya, duduklah dulu. Dan silahkan diminum, Dok. Baik. Oh iya, sebentar, Dok ya. Terima kasih. Jadi bagaimana keadaan cucu saya, Dok? Tenanglah. Cucu Anda masih baik-baik saja. Tapi belakangan ini dia sering aneh, Dok. Seperti bicara sendiri. Tatapan matanya juga, Dok. Memang hal-hal seperti itu sering terjadi pada anak yang usianya baru beranjak dewasa seperti Iren. Sebelumnya usianya itu baru 16 tahun, bukan? Iya, Dok. Tepatnya baru hari ini, Dok. Sebelumnya, Bu, bisa Ibu jelaskan lebih jelas lagi tentang yang Ibu katakan tadi di telepon. Bagaimana ya, Dok? Soal itu, saya tidak bisa mengatakan lebih jelasnya lagi, Dok. Aku mengerti. Ya itu... Kami sudah bersumpah untuk menjaga rahasia dari pasien kami. Setidaknya dengan saya tahu latar belakangnya, saya bisa mendiagnosa lebih tepat. Maafkan saya, Dok. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya berharap cucu saya bisa hidup normal seperti anak-anak biasanya, Dok. Apa yang mendasari pembulian terhadap dirinya? Saya tidak tahu cara menjelaskannya bagaimana, Dok. Pelan-pelan saja. Apa yang biasanya dicaci oleh teman-temannya itu? Iya, sering disebut anak haram, Dok. Itukah yang tidak berani Ibu katakan dari tadi? Bukan, Dok, sama sekali bukan tentang itu. Perihal anak haram memang menjadi masalah di negara kita. Padahal tidak ada anak yang ingin dilahirkan seperti itu. Jadi begini, Dok. Anak saya, Maharani, dia tidak seperti itu. Mereka sudah menikah dan mereka saling mencintai. Tapi Di mana ya Iren sekarang? saya rasa dia tidak akan kesini sampai tahun depan, Dok. Kenapa? Sedang ada pemilihan partai untuk menjadi ketua partai dan menjadi gubernur kota, Dok. Partai yang mana? PBI? Saya tidak tahu harus bagaimana lagi, Dok. Aku mengerti apa yang kau rasakan. Sungguh, Dok, putriku bukan orang jahat. Karena cinta. Bagaimana sikapnya terhadap Iren? Dulu sekali waktu ia kecil, dia sering datang ke sini. Kadang cuma mampir, kadang sampai nginap. Iren pasti merindukan waktu-waktu itu, Dok. Bagaimana dengan sekarang? Apa Iren merasa kehilangan? Saya tidak tahu, Dok. Sepertinya iya, sepertinya juga tidak, Dok. Jadi, Maharani selalu menceritakan tentang ayahnya.
Seakan-akan itu nyata, Dok. Padahal itu tidak ada. Iya, Dok. Maharani memanipulasi semua yang ada agar Iren merasa bahagia. Tapi saya rasa tidak, Dok. Iren terlihat tertekan. Saya rasa ada banyak yang tidak ia pahami. Iya, Dok. Rani mencegah agar Iren untuk tahu kejadian yang sebenarnya. Tapi sepertinya Iren sudah tahu semuanya, Dok. Oh iya, boleh saya lihat gambar yang dilukis oleh Iren? Tidak ada gambar yang sudah jadi. Semua masih berupa sketch, Dok. Kenapa? Ya, Maharani melarang untuk mewarnainya, Dok. Itu sebabnya Iren bilang esok hari. Iya, Dok. Maharani terus saja mengatakan kalau esok ayahnya akan datang, boleh gambar itu diwarnai, Dok. Saya rasa hari Senin itu adalah hari yang sibuk. Apa benar ayahnya akan datang? Tentu saja tidak. Ridwan tidak pernah datang. Ya, seharusnya hari ini dia datang, Dok. Karena hari ini ulang tahunnya. Bukan karena hari ini ulang tahunnya. Esok akan jadi hari ini. Dan masih akan ada esoknya lagi untuk jadi esok dan kemudian jadi hari ini lagi, Dok. Oh, aku mengerti sekarang. Sekarang aku tahu permasalahan Iren yang sesungguhnya. Ya itulah masalahnya, Dok. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi bicara kepada Rani. Iren semakin aneh saja dan Rani tidak peduli, Dok. Bagaimana dengan pemulihan yang dialami oleh Iren? Oh, untuk soal itu sudah kami buat laporan dan untuk sementara Iren juga belajar di rumah, ya, Dok. Oh iya, Dok, ada beberapa sketsa Iren yang menurut saya sedikit aneh, Dok. Boleh saya melihatnya? Tentu, Dok, tapi itu ada di gudang dan sedikit kotor, Dok. Sebentar. Tidak apa-apa. Ayo, sesegera mungkin. Baiklah, Dok. Mina! 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 Iren, Mina! Mereka akan meledah barang-barangku. tenanglah. Itu rahasia kita, bukan? Justru itu, aku tidak mau mereka melihatnya. Rahasia kita akan tetap aman kok. Apa yang harus aku lakukan? Kamu tahu cerita Hansel dan Gretel? Mereka berdua selamat dengan cara memasak si penyihir ke dalam ramuannya. Sangat mudah, bukan? Di bagian sini dan di sini. Kesayanganku. Jangan bilang-bilang aku yang mengajarkanmu ya. Nenek, Esma, yuk. Gambar-gambar ini. Apa benar Iren yang menggambarnya? Iya, Dok. Iren menggambarnya sendiri. Wanita ini? Oh, itu Mina pengasuhnya, Dok. Tapi Pengasuh? iya, Dok. Ini yang saya katakan tadi. Tapi gadisnya ini saya tidak tahu dia siapa.
Iren juga tidak pernah menyebut gadis ini siapa, Dok. Tapi gadis tersebut selalu ada di lukisannya Iren, Dok. sekali kamu memasuki rumahku. Oh ya, wanita jalan cenderung tidak tahu malu. Menyerahlah. Apa yang kamu punya sampai berani melawanku? Asal kamu tahu, Rani, jika suamiku waras, tidak mungkin dia mencintai jalang sepertimu. Keluar dari rumahku. Rumahmu? Rumahmu yang mana? Jika Mas Ridwan mencintaimu, kenapa dia tidak menceraikanku sekarang? Rani, apa yang kamu banggakan dari cinta tidak berdasar itu? Bicara persis seperti di acara televisi.
Kamu lupa, kamulah wanita paling menyedihkan di dunia ini. Karena tidak mendapatkan cinta dari Mas Ridwan. Tenang saja Rani, esok hari Mas Ridwan sepenuhnya akan menjadi milikku. Bukan. Sampai kapanpun, kamu tidak akan sempurna. Mas Ridwan juga tidak bisa sempurna. Kamu benar-benar menyulut emosiku, Rani. Memang benar adanya. Mas Ridwan menjadi ayah. Laki-laki sempurna itu karena aku. Karena aku, Iren. Sedangkan kamu, apa yang kamu punya? Ha? Bahkan cinta suamimu saja tidak bisa kamu miliki. Kamu terlalu meremehkanku, Rani. Aku juga berjuang untuk cinta, untuk kasih yang sudah kamu rampas dari 17 tahun yang lalu. Bahkan, aku mengalah dan memberikan semua yang kupunya untuk dia. Untuk hidup kalian ini. Tidak bisakah sedikit kamu ucapkan terima kasih? Kalau begitu, tinggalkan saja dia. Maharani, Maharani, kamu bodoh atau apa? Seandainya dia mencintaimu, dia pasti sudah menceraikanku. Itu semua karena kamu. Kamu memanfaatkan harta keluargamu untuk terus mengikat dia, kan? Bukankah itu hal yang mudah untuk menceraikanku dengan imbalan sebuah cinta dari wanita malas sepertimu? Akan kubuat mudah, Rani. Jika kamu mengharapkan cinta untuk putrimu dan menghadapi berita yang beredar, izinkan aku mengadopsi Iren. Kamu, Iren? Nak, kamu gak apa-apa? nggak apa-apa. Tidak, jangan lancang. Keluar dari rumahku. Rumahmu? Iren, nak, kemarilah. Iren sudah 16 tahun kan? Maaf ya, Papa tidak bisa datang hari ini. Iren mau ikut Mama kan? Akan memberikan sekolah yang terbaik untuk Iren. Tidak. Jangan mempengaruhi anakku. Dia putriku, Fatma. Lihatlah besok. Iren mau ikut Mama kan? Keluar kamu. Berhenti menggangguku dan putriku. Lepas! Iren butuh sosok ayah. Sekarang Iren, aku bisa menjadi ibu yang lebih baik daripada kamu. Iren. Apa yang kamu lakukan, Nak? Iren ini Mama, Nak. Iren ini Mama, Nak. Iren kok itu, Nak? Tapi Fatma. Iren, lepas, Ren.
Iren. Iren. Tolong. Tolong. Iren. Iren. Iren, ini mama. Anakku. Maafkan aku, Mama. Sekarang, Iren. Iren, apa yang terjadi, Nak? Bu Fatma datang, lalu bertengkar dengan Mama. Menusuk perut Mama, perut nenek, dan dokter juga. Sekarang Bu Fatmanya mana? Aku tidak sengaja. Aku hanya bela diri. Maafkan aku, Papa. Bagus, Nak. Bagus. Apa Papa pasti datang? Ya, Papa pasti datang. Mina, Mina, Iren. Iren, Nak. Iren. Iren sadar, Nak. Ya Allah, Nak, apa ini, Nak? Iren sadar, Nak. Ya Allah. Iren.
Iren nak sadarlah nak. Iren sadar nak. Rani lihatlah putrimu nak. Iren sadarlah nak. Iren, ya Allah nak. Rani, ya ibu. Rani lihatlah putrimu. Iren kenapa bu? Tahu nak. Iren sadarlah nak. Iren sadar. Iren sadarlah nak. Iren sadar nak, ya Allah. Iren sadarlah. Sebentar bu. Iren sadarlah nak. Iren, syukurlah Anda datang. Sadarlah nak. Iren, masuklah dan lihatlah kondisi anakku. Bagaimana dok? Tenanglah. Saya sudah konsul dengan Dr. Franz. Beliau seorang ahli psikolog. Apa yang dikatakan Dokter Franz, dok? Beliau mengatakan kalau Iren terkena penyakit skizofrenia. Apa? Skizofrenia, dok? Skizofrenia. Itu gangguan jiwa yang ditandai dengan distorsi realita disorganisasi. Biasanya pasien yang terkena penyakit tersebut susah membedakan realita dengan isi kepalanya sendiri. Ya Allah, nak. Kalau gitu, ayo segera kita bawa Iren segera ke dokter. Baiklah, dok.